Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Nur Hati Papua. Berikut akan saya sampaikan yaitu SOP penyusunan perjanjian kinerja. Kenapa kok SOP perjanjian kinerja ini diperlukan? Karena beberapa SKPD atau PD itu selalu menugaskan kasubag program yang banyak sekali pekerjaan itu, sekaligus dia yang karena perencanaan dia juga yang menyusun perjanjian kinerja. Padahal pemilik mandat itu ada di semua eselon 3, ya, eselon 4, bahkan jabatan fungsional dan staf itu juga harus dilibatkan karena mereka memiliki tugas dan fungsi dan pengemban mandat baik secara taktis itu yang eselon 3 maupun eselon 4 dan staf itu sebagai operasional. Draft penyusunan PK itu kadang tidak pernah direview, jadi begitu disusun oleh subag program, kasubag program itu langsung dilihat oleh pimpinan dan langsung disahkan. OPD atau SKPD banyak yang tidak memiliki SOP seperti yang akan saya sampaikan ini. Oleh karena itu kita sampaikan, siapa tahu ada SKPD, ini tingkat OPD ya, tingkat OPD. Itu belum memiliki, maka kita sampaikan ini. Apa akibatnya kalau tidak direview atau tidak melibatkan semua eselon 3, 4, bahkan jabatan fungsional atau staf pemangku mandat yang sesungguhnya secara taktis dan operasional, nanti akan terjadi seperti ini contohnya. Ini contohnya eselon 2 atau kepala OPD, dalam hal ini saya sebutkan inspektorat, itu sasaran strategisnya meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian intern pemerintah. Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian intern. Tapi di indikator kinerja bunyinya jumlah laporan LHP, jumlah laporan pengaduan, satuannya laporan targetnya sekian misalnya. Ini disebar-sebar kalau di inspektor pada irban atau eselon 3. Dan seperti ini. Apa kaitannya jumlah dengan kualitas ini masalahnya? Kalau kualitas di inspektor yang dimaksud ini adalah misalnya ketepatan waktu karena mungkin banyak tim pengawas yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan laporan hasil pengawasannya, maka ya mestinya persentase LHP yang selesai tepat waktu. Jadi sesuai dengan permasalahan di inspektor itu, kualitas apa yang dimaksud. Kualitas juga bisa berarti mungkin dampak. Sebentar. Yang LHP tidak tepat waktu tadi apa? Kenapa kok berhubungan dengan kualitas? Kalau ini tidak tepat waktu, maka tindak lanjut dari SKPD atau PD yang kita awasi itu jadi melambat ya. Kualitas daripada LHP kita juga berkurang. Karena misalnya diberi waktu misalnya 10 hari tapi ternyata sampai pada 15 hari atau bahkan ada yang 1 bulan, itu kan berpengaruh pada dampaknya ini. Dampaknya pada tindak lanjut hasil pengawasan. Kadang sudah sudah daluarsa dan sebagainya. Maka yang tepat itu adalah persentase LHP yang selesai tepat waktu untuk masalah kualitas dampak tindak lanjut tadi, sehingga akan tepat waktu. Ini cukup, misalnya kita targetkan 95% dari jumlah LHP yang harus kumpul. Jadi 95% tim dari 40 yang ditargetkan itu diusahakan tepat waktu. Syukur kalau 100%. Ini contoh saja target. Karena mungkin selama ini hanya 45% atau 20% yang tepat waktu. Itu masalah, maka untuk menunjang kualitasnya pengawasan, maka yang tepat ada masalah waktu, ketepatan waktu. Kemudian yang pengaduan misalnya, banyak pengaduan yang belum selesai, masa persentase laporan pengaduan yang selesai ditangani. Misalnya 100%, karena selama ini hanya 80%, harusnya kan 100%. Seperti itu kurang lebih, ini masalah waktu. Kemudian yang ditindaklanjuti dan sebagainya, ini bukan jumlah-jumlah begini, tapi seperti ini.
tinggal menyesuaikan masalah yang ada di inspektorat kita atau di OPD kita ya. Jadi ini indikator kinerja yang berdampak pada dampak. Nah ini kalau akibat kalau tidak direview, biasanya seperti ini. Maka dalam hal ini saya menyusun ini SOP, yaitu bagaimana penyusunan SOP penyusunan perjanjian kinerja. Kita harus punya SOP-nya ini agar penyusunan perjanjian kinerja betul-betul mantap. Kita seperti biasa di Permenpan ya, seperti ini. Dasar hukum kita karena ini perjanjian kinerja, maka Permenpan 53 2014 harus kita cantumkan dan seterusnya, termasuk tugas fungsi ya di OPD kita. Karena saya inspektorat sebagai contoh, maka contohnya seperti ini. Kemudian SOP yang terkait adalah SOP pengumpulan data kinerja, karena ini terkait dengan pengumpulan data kinerja. Kemudian peralatan perlengkapan apa? Karena ini kaitannya dengan perjanjian kerja, harus ada renstra. Kemudian manual indikator, ini jabaran indikator ini, atau kamus indikator kinerja OPD, dan ada di Perkada biasanya, ya, Perwal kalau wali kota atau Perbud, Pergub dan sebagainya, biasa menyusun manual indikator kinerja yang menjabarkan termasuk rumusannya, sumber datanya, bagaimana menghitung dan sebagainya, itu ada di situ. Kita perlu, sehingga dalam menyusun indikator kinerja rumusannya semuanya jelas. Baik. Dan seterusnya, inilah SOP-nya. SOP. Diawali, jadi perjanjian kinerja itu paling lambat 1 bulan seterimanya DPA tahun berjalan. Itu sudah harus dibuat, disusun perjanjian kinerja. Maka inspektur memerintahkan membuat delegasi kepada sekretaris agar segera menyusun perjanjian kinerja. Kemudian sekretaris mendelegasikan kepada Kasubag program ya, di sini ya, Kasubag program. Maka Kasubag program berdasarkan PK inspektur yang diserahkan kepada dia, DPA tahun berjalan, dan manual IKU ya. Manual IKU, yaitu yang IKU yang diampu oleh inspektorat, karena ini OPD inspektorat atau OPD masing-masing menyesuaikan, itu harus dipegang di situ. Akhirnya Kasubag program itu membuat penyusunan formatnya ya, sesuai dengan Permenpan 53 itu formatnya. Kemudian baik untuk eselon 3 dan 4 ya. Eselon 4 untuk selain format itu juga ada permintaan pengumpulan data, informasi beserta dokumen pendukung kepada pemegang mandat. Nah, ini maka outputnya yaitu format perjanjian kinerja tadi sama SOP ini ya, diserahkan sama termasuk yaitu permintaan dokumen tadi, pengumpulan dokumen. Jadi IKU dan manual IKU eselon 2 ya, eselon 2 OPD masing atau SKPD masing-masing. Itu yang jadi panduan dari peraturan bupati itu atau wali kota atau gubernur. Kemudian dia menyerahkan ini format sama permintaan pengumpulan dokumen ini kepada sekretaris, karena sekretaris juga pengampu mandat. Kalau dia sendiri, kasubag yang lain juga jabatan fungsional kalau ada, atau eselon 3. Nah, semuanya pengampu mandat. Ini termasuk ya diajaklah jabatan fungsional dan staf, karena dia memiliki tusi yang bisa mendukung mungkin yang staf dari bawah eselon 4. Kalau inspektorat ya jabatan fungsional ya auditor, PPPD itu di bawah eselon 3 atau irban. Nah, seperti ini. Nah, itu diajak. Nanti diberitahu seperti ini untuk penyusunan PK ya. Nah, kelengkapannya ya format PK tadi, manual IKU tadi, proses bisnis, cascading, ya, mandat kerja, biar tidak tumpang tindih. Nah, seperti itu, sehingga bagi habis dari apa yang perjanjian kinerjanya inspektur didistribusi ke sekretariat,
kemudian ke eselon 3, dan seterusnya, eselon 4 dan staf pun akan tahu di situ. Nah ini outputnya jadi berupa format tadi, manual dan seterusnya diterima oleh pemilik mandat. Setelah ini semua disurati, ini diberi waktu, nah, maka ada mengundang semuanya, sekretaris, inspektor, ya, irban, untuk rapat pembahasan perjanjian kerja ini. Mengundang, ya, sekretaris mengundang kepada semuanya. Ini untuk rapat penyusunan perjanjian kerja. Baik. Kemudian melaksanakan rapat. Nah, jadi apa yang sudah disusun oleh eselon 3, 4 ya, yang dibantu oleh JF dan staf tadi, kalau ada JF di dalamnya. Nah, tadi bahan-bahan tadi. Nah, kemudian dibawa ke rapat. Sudah mulai ada coret-coret format PK ya. Tapi mungkin namanya draft ya masih mungkin tumpang tindih dengan yang lain dan sebagainya. Inilah perlunya rapat penyamaan persepsi. Jadi melaksanakan rapat, mengundang semuanya, inspektur memimpin dan sekretaris, kasubag program termasuk kasubag yang lain, jabatan fungsional maupun eselon 3. Nah, maka di situ akan menghasilkan draft perjanjian kinerja sesuai kesepakatan, disepakati, nggak ada tumpang tindih sebagainya, dengan cascading atau tugas fungsi masing-masing. Kemudian sekretaris membuat daftar list ya, penyusunan PK ya, siapa jabatannya apa, menyusun PK apa kerjanya, apa tusinya dan sebagainya. Dari situ, dari rapat penyamaan persepsi ini, kemudian yaitu kasubag program menghimpun data informasi perjanjian kerja draft masing-masing ya, dari irban atau eselon 3, eselon 4, subag eselon 4 ya, dan staf dan sebagainya. Kalau staf ini nanti kenapa dilibatkan, karena nanti kaitannya akan menyusun yaitu SKP ya, bahan penyusunan SKP, sehingga dari subag punya staf, nah begitu. Dia sudah tahu, oh kerja saya ini yang untuk mendukung subagnya. Kemudian JF, jabatan fungsional, untuk inspektorat ini juga membantu irban, sehingga nanti akan tahu apa kinerja irban yang harus didukung di situ dan seterusnya. Maka dalam rangka untuk mengumpulkan ini, maka sekretaris meminta untuk yaitu mengumpulkan ini kepada kasubag program ya, kumpulkan sehingga ada bahan penyusunan PK dan barangkali nanti SKP sudah ada coret-coret nanti, terutama ini PK ya, perjanjian kinerja sampai eselon 4 atau seperti itu sudah terkumpul. Nah, kemudian kasubag program itu menganalisis, mungkin ada bahan-bahan untuk penyusunan program kerja yang belum lengkap, ada checklist. Nah, kalau belum lengkap dikembalikan dulu. Tapi kalau sudah lengkap dipegang dulu untuk nanti membuat konsep. Nah, ini artinya segi 14 ketupat ini ya tidak. Kalau ya lanjut, kalau tidak disuruh menyempurnakan dulu. Nah, akhirnya terkumpullah outputnya bahan penyusunan PK dan untuk menyusun lampiran PK tersebut. Makanya checklist ini bahannya. Checklist cek. Oh lengkap. Yang belum lengkap dikembalikan dulu untuk dilengkapi. Diberi waktu sehingga nanti tiba saatnya lanjut. Yaitu membuat konsep PK secara berjenjang. Terutama lampirannya, ini yang bagi habis tugas di sini. Kalau lembar depan itu kan sifatnya hanya pernyataan penyerahan mandat, ya, perjanjian kepada orang yang kompeten hanya dari atasannya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu disertai dengan anggaran. Nah, seperti itu. Ini namanya secara berjenjang. Dirapatlah maka sekretaris program, jabatan fungsional atau subag dan eselon 3 semua hadir untuk membuat konsep PK.
baru konsep dari bahan-bahan yang sudah dikumpulkan tadi. Akhirnya mungkin selama 2 hari menyusun, 2 hari dikumpulkan draft perjanjian kinerja dan lampirannya. Jadi menyusun ini selama 2 hari. Nah, ini juga berlaku untuk revisi, barangkali ada mutasi atau ada program refocusing sehingga harus ada perubahan dan sebagainya. Ada program prioritas yang lain yang mendesak, itu perlu revisi bisa. Perjanjian kerja bisa kinerja bisa direvisi. Nah, mulainya dari sini konsep. Langsung sudah jadi dilihat, maka sekretaris sebagai pengendali yaitu mengoreksi konsep ini. Lah, sekretaris mungkin nggak bisa revisi sendiri, maka harus membuat tim review, tim review PK ini perjanjian kinerja, direview. Mungkin dari jabatan fungsional ya. Tim-tim itu diminta untuk review atau membuat satu tim aja. Silakan karena sederhana sedikit. Mereview yang kompeten, yang pernah mengikuti, yang paham dokumen perencanaan. Tuh, dibuat tim dan mereka melakukan review. Dilihat konsistensinya dengan Renstra. Apakah Renstra pada tahun berjalan itu, apakah sudah di DPA yang dia pegang ini, yang sudah di DPA. Mana-mana kira-kira di Renstra yang sudah, yang mana yang tidak diprogramkan dan sebagainya. Dan range-nya tahun tersebut dan juga yaitu draft PK dan lampirannya tersebut dipastikan konsisten. Jadi adalah sifatnya limited assurance ya, agar memastikan bahwa ini betul-betul sudah klop sebagai apakah sudah smart indikatornya seperti jangan sampai seperti tadi yang saya simulasikan di depan tadi ya, jumlah padahal ini kualitas. Nah, itu memastikan itu indikatornya smart, sudah sesuai dengan tujuan. Jangan sampai juga ada program kegiatan yang lebih banyak justru malah penunjang, sedangkan IKU utama itu malah kurang persentase dari anggaran tersebut. Itu juga namanya tidak efektif. Jadi efektif manakala program kegiatan itu menjurus pada tujuan sasaran ya, indikator kinerja utama organisasi. Jadi itu dipastikan juga dalam penganggaran. Dan sampai malah pendukung yang lain-lain malah banyak. Itu kadang terjadi. Inilah gunanya review PK. Baik, kalau oke lanjut dipegang untuk menyampaikan dokumen kepada inspektur. Tapi kalau ada yang kurang-kurang diperbaiki dulu oleh masing-masing tadi pengampu mandat yang punya PK tadi. Oke, setelah oke semua, baru dibawa ke inspektur, ditandatangani, disertakan lampiran apa tadi? Dilampiri review tadi, baru sudah di review. Ini lampiran PK tersebut dari segi indikatornya sudah smart, kemudian efektif ya, di dalam arti apa tadi? Bahwa penganggaran itu program dan kegiatan dan anggaran itu betul-betul mendukung IKU, indikator kinerja utama dari inspektorat atau PD yang bersangkutan dan seterusnya, sehingga efektif. Seperti itu dan seterusnya. Kemudian ditandatangani inspektur, setelah tanda tangan diteruskan ke subak program untuk diperbanyak dan distribusi. Jadi sudah ditandatangani berarti sudah berupa dokumen PK siap distribusi. Sudah jadi dokumen PK yang sah. Sudah didistribusi dengan indikator kinerja, target yang jelas, sudah smart dan sebagainya. Sudah oke. Kemudian digandakan dan disampaikan pada pemilik kinerja, pemilik mandat yang tadi menyusun. Sudah dikembalikan sehingga menjadi PK eselon 3, 4. Sebagai dasar apa? Dasar untuk ke bawahnya yaitu jabatan fungsional menyusun SKP-nya. Jadi perjanjian kinerja tingkat individu ini untuk mendukung eselon 3 atau irban di atasnya. Kemudian staf-staf juga begitu, saya dengan tusinya untuk membuat SKP
yang mendukung PK eselon 4 masing-masing. Nah, sesuai dengan pembagian tugasnya. Jadi PK ini dasar untuk menyusun SKP dari jabatan fungsional atau staf di bawahnya yang mendukung kinerjanya. Demikian selesai. Kurang lebih demikian, yaitu cara SOP, tata cara penyusunan program penyusunan perjanjian kinerja di tingkat OPD. Nah, dalam hal ini saya simulasikan dari inspektorat. Maka kita berharap semua OPD itu memiliki SOP penyusunan perjanjian kinerja seperti ini sehingga jelas, tidak ada yang terlewat dan akan bagus untuk pembagian kerja ini secara habis dan semua mendukung pada IKU OPD masing-masing. Demikian kurang lebih, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salahnya dari sedang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.